Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadhan nahar nuwasil qira'atana fil mulakhas. Insyaallah pada siang hari ini 1 Rajab 1446 Hijriah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas karya Syekh Saleh hafizahullah taala. Kitab yang mensyarah menjelaskan kitab Tauhid. Kita baca kitab Tauhid qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad rahimahullah beliau membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh." Al-ayah. Ini surat Al-An'am ayat 191 sampai 153. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa man arada an yandur, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, nah yang apa namanya beliau wasiatkan pada akhir hayatnya. Fal yaqra qaulahu ta'ala. Maka hendaknya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Firman Allah taala pada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, kemudian Syekh Saleh menjelaskan Ibnu Mas'ud huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali, sahabi jalil. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali, seorang sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, termasuk sabiqun al-awwalun, golongan-golongan pertama yang memeluk Islam, min kibar ulama sahabah, termasuk salah satu ulama besar sahabat. Nah, la zaman nabiyya wa tuwfiya sanata tani Itsnaini was talatin lil hijrah. Beliau bermulazamah senantiasa menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ini Ibnu Mas'ud. Kemudian arada an yandura ila wasiyah. Wasiat adalah hiyal amrul muakadul muqarraru. Adalah suatu perintah yang ditekankan, yang ditetapkan. Wasiat. Khatamuhu. Al khatam bi fathit ta, fathah, taknya di fathah, wa kasriha ataupun khotim di kasroh, adalah halaqah au hilqah dzatu fasin min ghairiha wa khatamtu 'alal kitabi bima'na taba'tu. Ini adalah cincin dari batu permata
atau dari yang lainnya. Kemudian khotam tu alal kitab, arti dari khotam tu alal kitab, yakni bimakna tobak tu aku me, mencetaknya. Nah, memberi cap, memberi cap. Yakni artinya wasiat Nabi Muhammad yang eh, nam, yang diberi cap, wasiat dari Nabi Muhammad. Al-ma'na al-ijmali lil athar. Kita masuk kepada makna umum dari athar ini, ya ucapan Ibnu Mas'ud di atas. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyebutkan, ya di sini failnya dari fiil yadhkuru artinya menyebutkan. Siapa yang menyebutkan adalah Ibnu Mas'udin. Makanya di sini dia rofa dengan dhammah. Sehingga ketika menerjemahkan disebutkan terlebih dahulu Ibnu Mas'ud menyebutkan yadhkuru. Anna Rasula sallallahu alaihi wasallam lawassa nam lam yusi illa bima wassa bihillahu ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi wasiat atau seandainya beliau memberikan wasiat, maka beliau tidak akan berwasiat illa bima wasobihillahu ta'ala. Kecuali dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhil ayati. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassakum bih. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat melalui ayat-ayat tersebut dalam surat Al-An'am ayat 151 153. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri setiap eh, ayat tersebut dari ayat-ayat tadi dengan firman-Nya dzalikum wassakum bihi. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Wa inna qala Ibnu Mas'udin dzalika lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, na'am, inna wa inna ma qala Ibnu Mas'ud, dan sesungguhnya Ibnu Mas'ud mengatakan hal tersebut. Yani yang baru saja ini man arada an yanduro ini, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad, ini sebabnya Ibnu Mas'ud mengucapkan hal ini. Ini ketika Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas mengatakan innar innar raziyyata kullu raziyyah ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya ar-raziyyah, musibah,
Kullur rozi musibah yang terbesar adalah mahala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah wasiyat. Adalah yang menghalangi kami dari kesempatan eh, untuk nah, an yaktuba lana Rasulullah. Adalah yang menghalangi kami dari kesempatan agar Rasulullah SAW menuliskan wasiatnya ya untuk kami. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Bencana yang paling besar adalah yang menghalangi kami dari menulis eh, dari agar Rasulullah SAW menuliskan wasiat untuk kami. Kata Ibnu Abbas. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Naam, fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim." Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan ke mereka bahwa eh ana indahum minal Qur'an bahwa mereka di dalam Al-Qur'an terdapat ma yakfihim, telah terdapat apa yang cukup bagi mereka. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW seandainya memberikan wasiat, beliau tidak akan berwasiat kecuali illa bima fi kitabillahi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la wassa lam yusi illa bima fi kitabillahi. Ya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya memberikan wasiat, beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang telah disebutkan dalam kitabullah. Ini kisahnya kenapa Ibnu Mas'ud mengucapkan hal ini. Kemudian ma yustafadu min qaul Ibnu Mas'udin. Apa-apa yang bisa diambil dari Naam atau sebelumnya munasabatul hadzal athari lil babi. Kesesuaian asar ini dengan bab. Ya, ini di dalam bab tauhid kita masih saja bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayati kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna rasula yusi bima awsallahu bih. Ini ayat ini menunjukkan bahwasannya anna ma dzukira fi hadhil ayat, apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini jamak, ini ada 3 ayat. Ini sebagaimana ia adalah wasiat dari Allah, maka itu juga merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat ini adalah wasiat Allah dan wasiat Allah ini juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna Rasula yusi bima ausallahu bi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca ma yustafadu min qaul Ibnu Mas'ud. Faedah yang dapat diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama ahamiyatu hadhil wasayal ashri. Pentingnya wasiat-wasiat yang 10 ini. Hadhil wasayal ashri. Pentingnya wasiat-wasiat yang 10 ini. Kemudian yang kedua faedahnya yang disebutkan Syekh Saleh di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan apa yang telah diwasiatkan Allah. Maka setiap wasiat nam fa kullu wasiyatin lillah, wasiat dari Allah adalah juga wasiat dari
ya, adalah juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amku ilmi sahabati, kedalaman ilmu para sahabat. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Ke Nama atau umku ilmi sahabah. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Kedalaman ilmu para sahabat serta diqqah, ketelitian. Ketelitian mereka dalam memahami kitabullah. Nah, demikian para apa namanya yang dapat kita baca pada siang hari ini terkait faedah-faedah dari asar Ibnu Mas'ud. Kita telah baca asar. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Kalau itu ucapan Nabi disebutnya hadis. Nah, kita telah membaca asar Ibnu Mas'ud. Kita baca beberapa penjelasan kosakata di dalam asar tersebut. Penjelasan Syekh As-Saleh. Juga penjelasan atau makna ijmali. Al-makna ijmali, makna global dari asar ini. Ya, di situ juga disebutkan apa namanya sebab Ibnu Mas'ud mengucapkan hal tersebut. Bahwasanya Ibnu Abbas, ya tentunya ini sahabat Nabi Sighar, sahabat Nabi yang masih muda di bawah Ibnu Mas'ud. Ya, beliau mengucapkan menyebutkan bahwasannya kita tidak dapat menulis wasiat-wasiat dari Rasulullah. Ibnu Mas'ud pun mengingatkan bahwasannya wasiat-wasiat itu nam cukup dari Al-Quran. Karena Nabi pun memberikan wasiat dari Al-Quran. Kita telah baca juga munasabatul hadal asar. Kesesuaian asar ini. Ya, menunjukkan bahwasannya wasiat-wasiat 10 yang telah kita baca kemarin. Yang tentang kesyirikan. Kemudian tentang apa namanya birrul walidain. Itu ternyata adalah wasiat naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Kemudian terakhir kita membaca faedah-faedah nah, yang diambil Syekh Saleh dari asar tersebut ada tiga. Nah, pentingnya wasiat 10 ini yang mana begitu eh, sangat Ibnu Mas'ud tekankan. Yang kedua juga adalah wasiat Rasulullah itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kedalaman ilmu sahabat dan ketelitian mereka dalam memahami kitabullah. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin.